Iya. Udah di-play. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kita mulai ibadah pagi ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk anugerah-Mu, Engkau memberkati kami dengan hari yang baru, memberkati kami dengan kesehatan yang penuh, dan pagi ini kami mau masuk hadirat-Mu. Baik kami yang di sini, onsite di kantor Christophirus, maupun saudara kami yang di sambungan Zoom, di belahan kota, bahkan belahan negara. Tuhan menolong kami, agar hati kami bersatu memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mulai pada pagi hari ini. Amin. Mari kita datang dengan menyembah Dia di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bawa hati kita sembah Dia pagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan hilang. Katakan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Mari sembah, katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dengan segenap hati, mari kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu, oh, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah Kau, oh ya Bapa, ku sembah Kau, amin. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku,
dalam hidupku selalu. Mari dengan segenap hati katakan, ku sembah Kau. Amin. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Katakan bersama, ku sembah Kau. Amin. Ya Bapa, mari semua sembah Dia. Sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Mari boleh sejenak kita sembah Dia. Kita hargai kehadirannya. Tinggikan. Kami bersehati menyembah-Mu, Tuhan. Mari bajang di Zoom maupun di tempat ini, nikmati kehadirannya pagi ini. Sembah Dia. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Dan ini kami ya Bapa, dalam hidup kami hanya mau menyenangkan Engkau saja Bapa. Menyenangkan-Mu setiap waktu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Ini hati kami serahkan Bapa. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu, agar aku menyenang. Boleh kita berdiri bersama-sama, mari katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Segala katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan sedekah, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami ya Bapa, menyenangkanmu selalu, sepanjang hidup kami. Kami meninggikan dan memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Dan kami mau duduk diam untuk mendengar firman. Engkau orapi hamba-Mu Bapak Josia, yang akan menyampaikan isi hatimu pagi ini. Engkau juga menolong setiap kami yang ada di luar kota, untuk kami boleh mendengar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Duduk Bapak Ibu. Pagi ini firman Tuhan dilayani oleh Bapak Josia Soeharto ya, dari GKI Peterongan. Kami persilakan Pak Josia. Ya, selamat pagi, Shalom, baik yang ada di kantor Kristoferus maupun Bapak Ibu yang ada di luar kota, dimanapun berada, dan Tuhan memberi kesempatan pagi hari ini untuk kita bersama-sama bersekutu. Baiklah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca dari surat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan supaya aku, Paulus, jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku, kata Paulus, terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita nyimak benar-benar apa yang dikatakan Paulus ini, khususnya mulai ayat 9 sampai dengan 10, mungkin kita bisa berkata, Paulus ini edan. Sudah edan. Ya. Lah wong dikasih susah, dikasih sengsara, justru dia bisa ngomong, justru aku senang kalau aku menderita, aku senang kalau sengsara, aku senang kalau susah, aku senang kalau ditimpa kemalangan. Mungkin kalau dokter jiwa, kalau di sini ada Pak Dokter psikiatri gitu, mungkin sudah berkata Paulus ini sudah stres berat.
3 kali dia minta kepada Tuhan supaya sakitnya atau masalahnya, durinya itu diangkat. Tapi Tuhan ngomong, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu, Paulus. Mungkin Paulus itu sudah stres berat, maka saking stresnya, maka Paulus edan. Lalu dia berkata seperti itu. Ya, ini pandangan dari sisi psikiater. Tapi mari kita simak benar-benar firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara semua, kalau sekarang kita mengatakan Paulus edan, iya, mari tapi dengan nada yang berbeda. Kita akan berkata gini, edan tenan Paulus iki ya. Paulus ki jan edian tenan. Ya, ciamik, hebat, edian tenan. Ini yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berteriak, kita berkata, di manakah Tuhan? Di mana Tuhan ketika kita mengalami masalah dalam hidup ini? Paskah baru berlalu. Maria Magdalena ketemu Tuhan Yesus loh. Ya, disapa Tuhan Yesus. Ketemu dulu pertama. Ada di depan dia. Tapi Maria Magdalena enggak mengenal Yesus. Tetap mencari Yesus. Di manakah Yesus? Di manakah guruku ini? 2 orang murid, salah satunya Kleopas yang berjalan ya meninggalkan Yerusalem. Yesus berjalan bareng dengan mereka. Tapi mereka juga enggak tahu bahwa itu Yesus. Bahkan ngobrol loh. Kenapa? Baik Maria Magdalena maupun 2 murid yang berjalan dari Yerusalem ini, mereka semua sedang diliputi oleh masalah yang berat di dalam hidup mereka. Apa? Kehilangan pegangan dalam hidupnya. Dan mereka bertanya, di manakah guruku? Di manakah Tuhan? Tapi ketika kemudian Yesus menyapa Maria Magdalena, Maria, kaget dia. Maka dia langsung berkata apa? Ya guru, Tuhan. Ketika Yesus memecah roti di depan 2 murid ini, terbukalah mata mereka dan berkata, Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Kenapa mereka berdua, bertiga ini bisa berkata kemudian mengenali? Karena mereka punya pengalaman pribadi dengan Yesus secara khusus. Maria Magdalena yang kerasukan, dikatakan kerasukan 7 roh gitu ya, kemudian ditolong, dibebaskan oleh Yesus di dalam hidupnya. Ya. Komunikasi sapaan Maria itu sangat membekas di dalam hatinya. Itu pengalaman pribadi ketika Maria mengalami masalah. Para murid pun punya pengalaman pribadi ketika perjamuan akhir yang mencekam itu, Yesus memecah roti dan membagi berkat itu kepada mereka. Sehingga ketika pengalaman pribadi itu diungkapkan kembali oleh Yesus, mereka mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara, balik ke masalah Paulus. Kalau kita sakit pilek, sakit flu, cari Tuhan? Enggak ya, carinya Neosep. Kalau sakitnya enggak kunjung sembuh, 2 minggu batuk ngiklik terus, baru cari dokter. Belum cari Tuhan. Nah kalau dokternya ngomong, oh ini di foto ternyata paru-parunya sudah putih semua, dan ini perlu operasi, baru cari Tuhan. Manusiawi. Itu yang sering kita lakukan. Ya. Di manakah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mencari Tuhan, berteriak, di mana sih Tuhan, di mana sih Tuhan, di mana Tuhan ketika aku punya masalah. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui Paulus, bahwa justru di dalam sebuah masalah yang besar, di situ Tuhan hadir dan di situ Tuhan ada. Mungkin kita mengatakan, iya aku mudeng kok itu kok. Mudeng. Paham. Apalagi ini ada Pak Pendeta di ruang Zoom juga ada banyak pendeta. Paham Yos. Ya, kalau Tuhan itu hadir, iya. Tapi apakah pemahaman itu sebuah pengalaman pribadi? Kalau tidak,
kita tidak akan mengenal bahwa itu ada Tuhan di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Buktinya apa? Buktinya kalau kita dikasih masalah ngomel kan? Kalau kita dikasih masalah ngeluh kan? Sering kita mungkin protes sama Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan, aku sudah melayani sekian tahun, sekarang di usiaku begini, sekarang kok begini, kok begitu. Tuhan kenapa sih Tuhan kok ini terjadi begini, usahaku begini, begitu. Kenapa masalahku, rumah tanggaku begini, begitu. Ngomel, ngeluh kita. Padahal kita tahu, secara teori kita paham bahwa ada Tuhan di tengah masalah kita. Bahkan kita bisa mengatakan amin. Ya. Tapi mari kita lihat pagi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang begitu luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu pengalaman seorang ibu. Ya, dia dulu bekas karyawan saya, mengalami sakit kanker yang cukup parah, divonis kanker. Dokter di Surabaya ngomong bahwa 3 bulan lah paling lewat. Ya. Dia dulu bekas karyawan saya, tapi udah mengundurkan diri, suaminya waktu itu masih ikut kerja saya. Divonislah kanker rahim 3 bulan lewat. Lalu suaminya ngobrol sama saya, kemudian saya ngomong, ya harus dikasih tahu juga istrimu, karena harus dipersiapkan gitu. Singkat kata dokter ngomong, ya ini salah satunya supaya enggak kesakitan ya dioperasi dulu, diangkat semua rahimnya dulu. Tapi ini biasanya sulit karena sudah merambat kemana-mana. Dan ini jenisnya yang langka ganas. Akhirnya istrinya tahu, ya istrinya ngomong sama Tuhan. Luar biasa. Tuhan kalau boleh kasih aku kesempatan hidup sampai anakku lulus SD. Nah, waktu itu masih kecil sekali. Lulus SD. Dikabulkan, tapi malah sampai kelas 2 SMP kalau nggak salah waktu itu. Si ibu ini akhirnya pulang dipanggil Tuhan. Nah, tapi yang luar biasa apa? Dia mengalami sakit seperti itu, dioperasi, lebih dari 1 kali, beberapa kali operasi, bahkan untuk biayanya pun harus urun-urunan, dicarikan urun-urunan dengan beberapa ya kebetulan teman-teman ada yang mau ikut bantu, saling bantu, urun-urunan. Beberapa kali dioperasi sampai satu saat kandung kemihnya pun kena dan harus diangkat sehingga kencingnya harus pakai selang, ya pakai kantong. Dan si ibu ini nggak bisa apa-apa, dia hanya terbaring di atas tempat tidur. Tapi yang luar biasa, wajahnya itu nggak kayak orang sakit. Nah, kita sering pada besok gitu ya dari gereja, ada tim perkunjungan. Nah, kalau pada yang kunjung ini nangis, melihat si ibu itu. Ya udah bertahun-tahun tergeletak, ini ceritanya kemudian udah bertahun-tahun tergeletak begitu. Yang kunjung nangis. Tapi yang heran ibu ini berkata, loh Bapak Ibu, wong yang sakit saya kok yang nangis malah Bapak Ibu? Ayo jangan nangis, kita nyanyi aja yuk gitu. Luar biasa si ibu ini. Bahkan suatu saat ada seorang remaja putri di gereja tempat ibu ini bergereja, melakukan percobaan bunuh diri. Ya sudah bunuh diri, tapi berhasil diselamatkan. Kemudian si ibu ini pun berkata, kalau boleh ajak anak remaja itu ketemu saya. Diajaklah si remaja putri ini menemui si ibu itu. Ya. Ketika bertemu, ibu ini berkata, kamu itu masih muda, cantik, sehat, punya masa depan yang luar biasa. Kok malah kepingin mati? Lawang saya ini yang seperti ini aja kepingin hidup. Ya. Dan yuk kita bisa berguna, kita bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan, bisa jadi berkat bagi Tuhan dan bagi orang lain. Anak remaja putri ini pun kemudian luar biasa, diubah hidupnya. Ibu ini akhirnya mati. Ya, ketika anaknya kalau nggak salah kelas 2 SMP tadi, meninggal. Tapi mari kita lihat, luar biasa kan, sebuah pengalaman
pribadi dengan Tuhan yang dialami si ibu ini. Si ibu ini melihat bahwa ada Tuhan hadir di tengah masalahnya. Inilah yang dialami oleh Paulus dan Paulus bisa berkata, justru aku bersuka ketika aku lemah, ketika aku sakit, ketika aku punya masalah, ketika kemalangan itu menimpa diriku, aku bersuka untuk itu. Nah, apakah pagi hari ini kita semua bisa merasa bersyukur kalau ketika kita sedang mengalami masalah dalam hidup ini? Ketika Tuhan mengizinkan ada kesulitan dalam hidup ini, apakah kita akan bersyukur? Karena apa? Kita nggak usah susah-susah cari Tuhan, karena disitulah Tuhan hadir. Karena disitulah ada Tuhan. Dan Tuhan berkata, karena disitulah kuasaku akan semakin tampak. Dan yang terutama bukan hanya itu, kemuliaan Tuhan akan nyata. Bapak Ibu Saudara, seperti yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib. Apakah Kristus dalam tanda kutip ya dibebaskan dari semua kemalangan itu? Tidak. Apa Kristus nggak minta sama Bapaknya untuk bebas? Minta. Tuhan kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. 3 kali juga loh. Loh apakah Kristus tuh nggak dekat dengan Bapaknya? Loh ya dia sendiri begitu dekat dengan Bapa dan dia adalah Tuhan. Ya. Tetapi ketika kemalangan itu dialami di atas kayu salib itu, bukan hanya penderitaan sakitnya loh, ya, tetapi hinaan, cercaan, ejekan, pelecehan yang dilakukan oleh banyak orang terhadap dirinya, yang kadang-kadang itu lebih menyakitkan ya, daripada sakit loh. Kalau sakit di salib itu penjahat kanan kirinya juga ngalami, toh. Nggak ada hebatnya lah. Mungkin suatu saat, bukan mungkin, para muridnya pun ada banyak kan yang mati disalibkan, bahkan Petrus dikabarkan mati disalib dengan kepala di bawah. Bukan sesuatu yang hebat menderita di atas kayu salib, tetapi penghinaan, pelecehan, ya, itu yang seringkali yang lebih menyakitkan. Kita coba ya, kita mungkin dikaplok orang itu ya sakit ya, sakitnya seminggu hilang paling ya, tapi sakit hatinya yang nggak hilang-hilang. Nah itu yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib. Tetapi apakah Allah tidak hadir di tengah kesulitan dan penderitaannya? Kalau Allah tidak hadir, mustahil Kristus bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Itu bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah penderitaannya. Allah ada di dalam dirinya. Orang yang memiliki Allah, orang yang memiliki Kristus di dalam hidupnya. Ketika Kristus hadir di dalam hidupnya, apapun keadaannya, orang itu tetap akan menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan nampak. Sehingga semua orang berkata, sungguh dia anak Allah, sungguh engkau anak Kristus. Semua orang akan berkata, dian tenan Pak Filipus ini, dian tenan Pak Charles ini. Ya, bukan edan, tapi dian tenan. Kenapa? Karena Allah hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah dalam hidup ini, bersyukurlah, bersukacitalah. Karena disitulah Allah hadir bagi kita. Pengalaman pribadi ini akan menguatkan kehidupan kita. Saya kalau ngobrol sama istri saya, udahlah, hidup ini day by day with God. Gak usah pusing, gak usah mumet. Duit gak duit, masalah, gak masalah, ya udah day by day with God. Loss. Dan di situ kita bisa menikmati hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama. Tolong ya Roh Kudus, kuatkan selalu hati kami, untuk kami boleh melihat kehadiran Kristus di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan lebih dari itu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, bahkan di tengah masalah yang terjadi, kami tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena ketika kami lemah, karena ketika kami itu mengalami masalah, justru disitulah kekuatan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Filipus. Haleluya, kita diberkati Tuhan semua ya. Yang di sambungan Zoom bisa lambaikan tangan kalau merasa diberkati. Wow, terima kasih Pak Josia. Ya, hidup ini tiap hari bersama Tuhan. Tidak usah dipusingkan Pak ya. Tapi saya baru buat tesis, pusingnya bukan main Pak. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan, dikejar-kejar dosen pembimbing saya jadi stres Pak. Ya, kita bersyukur untuk firman dan pagi hari ini. Sebentar kita akan masuk pokok-pokok doa, tapi kami selalu mengingatkan, mari Bapak Ibu terus dukung pelayanan Yayasan Christophorus dengan memberikan persembahan di Quiris maupun Zoom maupun rekening yang selalu kami bagikan di grup-grup WA. Mari kita bersama-sama akan masuk dalam pokok-pokok doa. Yang pertama ada bersama kita, ini ada Pak Hendi, bisa pimpin doa ya Pak ya. Pak Pendeta Hendi bisa sampaikan doa yang pertama, kita berdoa untuk keluarga, pekerjaan dan pelayanan Pak Josia. Ya, Pak Josia masih aktif bekerja tetapi pelayanannya juga aktif luar biasa. Kita doakan supaya terus jadi berkat. Kita terus berdoa untuk generasi masa depan Christophorus ini yang terus kita doakan supaya Tuhan kirimkan generasi muda untuk meneruskan pelayanan Yayasan Christophorus ini. Kita berdoa untuk ibadah syukur 54 tahun Yayasan Christophorus, besok pada tanggal 5 Mei. Jadi besok Minggu ya, besok Minggu kita tuh tepat berusia 54 tahun, tanggal 3 Mei. Tapi kita akan adakan ibadah syukur sederhana di tempat ini, tanggal 5 Mei, hari Selasa jam 6 sore. Kami akan kirimkan undangannya via WhatsApp, ya Bapak Ibu yang di luar kota bisa mengikuti hybrid juga, ya, tapi yang di Semarang kota bisa konfirmasi kehadiran. Mengingat tempat ini kapasitas maksimal hanya 70 orang. Sudah kita pepet-pepet hanya 70 orang saja bisa masuk, tidak bisa lebih. Kalau lebih 70 orang sudah megap-megap Pak, karena AC-nya juga tidak mati nanti. Dan juga ada retreat pengurus plus, saudara. Kenapa kita sebut pengurus plus? Karena kami berharap ada masa depan Christophorus itu bisa ikut juga dan juga mendukung pelayanan Christophorus. Diadakan pada 9 Mei tadi pagi Pak Pendeta Agus tanya apakah jadi, ya karena harus izin ke majelis, ya jadi Pak Agus. Ya, retreat pengurus plus 9 Mei di Bandungan, kita akan konfirmasi ulang nanti ya via undangan resmi. Kita juga berdoa untuk perdamaian dunia. Ya, jadi Pak Hendi mau naikkan pokok doa pertama ini. Lalu pokok doa kedua ini sama untuk Pak Peterson, sekaligus menutup ibadah pagi hari ini. Kita berdoa untuk pelayanan Christophorus Kudus, ya sedang mengurusi MB. Kita doakan terus, juga ibadah nanti sore di Christophorus Kudus. Pelayanan di Tumbang Marikoi, kita bersyukur Pak Supardi, halo Pak Supardi, sudah bersama-sama rekan-rekan di Tumbang Marikoi. Ini juga ada Bu Jo, Pak Jo yang sudah ke Tumbang Marikoi juga. Ya, kita doakan supaya Pak Supardi bisa kerasan dan penyesuaiannya tidak terlalu lama, sehingga bisa memajukan bersama-sama teman-teman Tumbang Marikoi memajukan pelayanan di sana, dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan luar biasa di sana. Juga kita berdoa untuk para donatur, untuk pendukung-pendukung Christophorus yang terus setia. Kita juga berdoa untuk rencana renovasi. Tadi Bu Jo melihat, wah sudah dibongkar Pak, ya karena dibongkar mau renovasi, kita doakan. Ya kita doakan untuk rencana renovasi. Lalu yang terakhir saudara kita yang sakit, kita doakan untuk Ibu Erniwati di Jepara ya, di mana tepatnya di Kelet. Lalu Ibu Hendi ya kita doakan di Sukabumi, Pak Andreas AB ya dari Semarang ya kita doakan setelah operasi tulang pinggul. Pak Agus siapa nih tepatnya Pak? Pak Petrus Agus kita doakan ya, untuk Bu Esther ini di Kudus,
Untuk dari Widya, Widya ini seorang masih muda, ya belum menikah, aktif pelayanan di Christophorus, sehat, tidak apa-apa Pak, seperti kalau cerita tadi, tiba-tiba kena CA Pak. Padahal tidak ada tanda-tanda, tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya harus kandungannya diangkat. Rambutnya sudah habis. Tapi sekarang sehat, pakai wig, tetap datang pelayanan Christophorus. Kami sampai heran, wah kamu tuh sakit loh. Tidak apa-apa, kami tetap datang Pak. Tetap kemo, tapi tetap datang ibadah. Ini luar biasa. Kita doakan untuk kesembuhan total untuk saudari Widya ini. Juga saudara Arum kita doakan. Pak Budi mungkin akan update saudara Arum. Silakan. Ya, Maaf ya. Kita doakan saudara Arum ini trombositnya drop terus. Ini juga ya, CA. eh, Silakan Pak Budi. ya. Untuk Harum, info dari Lisa setelah disuntik untuk menaikkan leukosit, tetap hasilnya masih nol. Leukosit itu sel darah putih ya. Mohon dukung doa agar leukosit, trombosit, dan HB-nya kembali normal. Juga mohon dukung doa kemungkinan BMT itu bone marrow transplant gagal. Hasil cek BMP, leukemia, kanker darah hadir kembali 98%. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Nah, yang saya langsung kontak sama Arum. Arum kabarnya malah Arum baik Pak. Maaf baru balas. Leukosit Arum masih nol. Jadi sekarang lagi flu dan demam. Jadi Arum orangnya memang tabah, cuek, dan tetap terus berjalan bersama Tuhan. Ya kita doakan. Terus kita doakan. Arum ini obat baru Pak Jo. Terima Yesus tapi mengalami kanker. Kanker apa ya Pak? Leukemia. Wah ini sudah bertahun-tahun juga. Sedang menyelesaikan studi S2-nya juga. S3. Ya, S3. Kita terus doakan ini supaya jadi kesaksian. Baik, mari kita akan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang di sambungan Zoom, ada pokok doa, boleh disampaikan, silakan. Jika ada. Baik, Saya, mari kita, silakan Bu. ini Ibu Katminah, ibu saya. Oh iya, kita doakan untuk ibunya Bu Lydia. Kemarin kami mampir di sana, ibunya Bu Lydia ini di Tulungagung sudah 99 tahun ya. Bicara masih cetes begitu ya, masih wah, tapi memang tubuhnya sudah lemah ya, sudah 99 tahun. Bu, siapa namanya Bu? Saya lupa. Katminah. Bu Katminah ya, Pak Peter boleh doakan Bu Katminah, kita doakan. Mari Bapak Ibu kita ya. Ya, kita mengucap syukur, nanti Pak Hendi bisa juga naikkan mengucap syukur kompetisi band dan bass di Upton Mall ya. Ada 27 peserta, semua berjalan dengan baik, komen-komennya baik, ya liputannya, live streamingnya sudah kami share, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Mari kita tempat, kita akan masuk pokok doa, Bapak Pendeta Hendi bisa memimpin pokok doa yang pertama. Kami persilakan Pak Hendi. Tolong pokok doa ya. Bapa yang ada dalam surga, kami datang kepadamu pagi ini. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang terus mengingatkan bahwa Engkau tetap ada dan hadir di mana baik dalam suka dan senang kami. Biarlah kami terus menikmati kehadiran hingga kami dapat terus meningkat. Kami tahu bahwa itu tidak mudah. Sama Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Pagi ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Menyampaikan Bapak Yosias. Tuhan Yesus kami berdoa memakai kamu bersama keluarga bagi kemudian oleh pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan.
dan menguatkan dan meneguhkan kami. Kami berdoa pekerjaan dan pelayanan dari Tuhan. Memakai dia karena Engkau sudah memakai dia untuk menyadarkan kami bahwa di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi. Terima kasih Tuhan. Kau sangat amat, Kau mengasihi kami semua dan sehingga kami dapat terus menikmati hadir dalam situasi dan kondisi. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan generasi masa depan. Kami rindu bahwa kami yang mungkin sudah menjadi lanjut usia, kami tetap setia dalam bersama-sama dengan Kristus. Kami butuhkan ada generasi-generasi baru dalam pelayanan Kristus. Kristoferus yang sudah berumur 54 tahun akan terus berlangsung sampai Tuhan datang. Coba kami berdoa sudah setia bersama-sama dengan kami. Saya bersyukur karena kami yang sudah lanjut usia atau juga generasi sekarang ini kami tetap setia. Bapak kami menumbuhkan generasi muda bagi supaya melalui Kristus ada banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Maka Tuhan bisa memakai tempat-tempat di mana Kristus serta dalam menceritakan dan membawakan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan harus membangun generasi. Kami serahkan juga rencana ibadah syukur yang ke-54 Selasa 5 Mei. Saya bersyukur tanpa kami sadar Kau sudah bersama-sama dengan kami bersama Kristus. Perjalanan yang cukup panjang dengan berbagai-bagai tantangan dan setia membimbing kami sehingga ada bersama-sama sampai hari ini. Biarlah ibadah syukur itu sungguh memenuhi syukur kami, bukan hanya kami yang mengalami saat-saat permulaan sampai hari ini, tapi juga boleh kami tularkan syukur kami kepada generasi-generasi yang baru, supaya mereka tetap semangat bersama-sama menjadi pendukung Kristus untuk dapat menjadi berkat, bukan untuk kota Semarang saja, tetapi terima kasih Bapak beserta kami 54 dan kita beserta hidup kami. Kami juga berdoa Bapak buat itu. Ya, tanggal 9 Mei. Setelah ini, retreat ini akan terus bukan hanya mendapatkan generasi-generasi baru untuk meneruskan pelayanan Tuhan, tapi biarlah kami pengurus yang ada sampai hari ini, kami tetap menunjukkan kesetiaan, menunjukkan tekad kami dan juga kemampuan untuk membawa Injil. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan menolong serta juga situasi dan lingkungan akan dapat menjadi sarana
bersyukur karena kami tahu kalau bukan Tuhan, maka baik di Seperu maupun di tidak berjalan. Tetapi karena Tuhan, kami kami juga berdoa bersama-sama Bapak. Kami masing-masing kami tidak bisa tidak dengan perangan yang sedang terjadi di Iran, Israel, Amerika. Dan satu hal yang menjadi kerinduan kami adalah Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin baik negara Amerika, Israel, Iran, dan juga yang lain. Dan juga yang bukan untuk memanaskan, tapi bagaimana mereka juga dapat membangun sebuah perdamaian bagi dunia. Karena ada banyak orang yang hilang karena peperangan. Tuhan Yesus sadarkanlah para supaya bukan hanya kami dapat hidup tenang, justru melalui kesempatan-kesempatan kami membawa Injil. Terima kasih Bapak Surgawi karena Kau juga sudah menolong pelaksanaan kontes BEM di biarlah ini kontes yang sudah berlaku berlangsung di Semarang dan biarlah ini membangun kerinduan baik pemuda-pemudi untuk melayani Tuhan dan mengembangkan kemampuan dan karunia-karunia yang melalui musik nama Tuhan terus digaungkan dalam banyak orang karena melalui musik dan Tuhan Yesus kami sekali lagi terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir. Kiranya Allah berkenan di tengah doa terbatas. Kami punya kerinduan besar. Pujilah Kau Bapa. Kami persembahkan doa kami yang penuh dengan kekurangan. Persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang di Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya Tuhan, pada saat ini kami masih tetap bertelut dan berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, setiap hari Kamis Kau berikan kami kesempatan boleh bersekutu di dalam Piston pagi ini. Kami bersyukur kami boleh memuliakan Tuhan bersama-sama. Lebih dari itu kami ucap syukur, terima kasih melalui hamba-Mu Pak Josia, yang mana Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami hidup selalu harus di dalam Tuhan Yesus, dan kami percaya apapun yang kami alami, kami biarlah boleh hidup yang tetap kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi segala semua. Dan Kau tahu Tuhan, pada akhir-akhir ini ada satu berita tentang menceritakan orang tua yang semakin tua hidupnya semakin susah. Dan kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami sebagai anak-anak Tuhan benar-benar hidup dalam firman-Mu, kami percaya bahwa di masa tua
kami bisa jadi berkat. Tetap setia di dalam Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan akan melawat kami dengan cara Tuhan yang heran. Oleh sebab itu berkati Tuhan setiap kami semua Tuhan yang saat ini, jikalau melihat video-video yang sangat viral yang saat ini sedang ditayangkan, di mana kami kadang merasa mengiyakan, tapi apapun yang terjadi Tuhan, yang Kau keinginkan kepada kami, bahwa kami selamanya digendong oleh Tuhan dan kami selamanya disertai Tuhan, apapun keadaan kami selalu bersyukur. Oleh sebab itu, biarlah kami dikatakan tanda petik Edian, kamu kok kuat, itu adalah hak kami Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, melalui percaya dalam Tuhan kami menjadi saksi hidup Tuhan, bahwa kami tetap mempunyai Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, muda ataupun sampai di akhir tua kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan untuk Kristoferus Sabang Kudus Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, memberkati semua pengurus tetap setia melayani Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa, tolonglah Tuhan saat ini IMB yang kemarin dikerjakan oleh salah seorang notaris dan saat ini dia mengalami mengundurkan diri karena merasa sudah tua. Oleh sebab itu sekarang digantikan kepada notaris yang baru. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya melalui notaris yang baru ini, itu dari kakaknya Joni, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa ada kesulitan. Kau tahu Tuhan, sehingga kalau surat IMB ini sudah jadi, kami sungguh sukacita karena kami ingin menggunakan ada tempat rumah singgah dapat kami gunakan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk Pak Supardi yang beberapa hari kemarin kami utus untuk melayani, membantu di Tumbang Marikoi. Berkati Pak Supardi selalu dalam lindungan Tuhan, sehat, bahkan sampai di sana dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat, sehingga yang terutama hamba-Mu ini Kau pakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di sana dan untuk membantu semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di Tumbang Marikoi. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Kau juga berkati keluarga, istrinya, anak-anaknya yang ditinggalkan selama hamba-Mu ini melayani di Tumbang Marikoi. Kau berkati semuanya. Bapak, kami saat ini juga mau berdoa untuk saat ini untuk mereka-mereka yang masih mengalami lemah tubuh. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk Ibu Ernawati Tuhan yang ada di Jepara, dan Ibu Hendi yang di Sukabumi. Kami juga serahkan untuk Ibu Esther dan Ibu Widya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka saat ini perlu lawatan Tuhan sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pak Petrus Agus juga ya Tuhan, yang beberapa bulan kemarin mengalami operasi, dan supaya Tuhan Engkau berkati pemulihannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk khusus Saudari Arun ya Tuhan. Kau tahu dia mengalami kanker leukemia. Kau tahu anak-Mu ini yang sudah percaya kepada Tuhan, dan kami percaya walaupun keadaan sakit ini Tuhan, Engkau terus pakai anak-Mu ini tetap sukacita dan tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tuhan, di dalam sakit penyakitnya dia yang dialami, dia masih bisa Tuhan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Tetap bisa mujizat-Mu masih ada, dan Kau tolong ya Tuhan dengan lawatan Tuhan ini supaya dia bisa, menurut manusia tidak mungkin, tapi kami masih berharap pada Tuhan bahwa Tuhan punya suatu kuasa, Tuhan yang berdaulat untuk memulihkan dia. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan, sungguh kalau mendengarkan berita-berita yang kami dengar, oh Tuhan, trombosit, supaya Kau juga bisa menaikkannya
dan khususnya leukosit Tuhan yang sudah dinyatakan 0. Tuhan, kami berdoa supaya benar-benar lawatan-Mu Tuhan, jadilah berkat-Mu. Dan kami selalu percaya bahwa anak-Mu ini mengalami semuanya boleh jadi berkat buat kami. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus kami juga mau berdoa untuk kunjungan Pak Filipus, Pak Ifran, Pak Slamet kemarin ke rumahnya Ibu Lydia. Oh luar biasa Tuhan, kalau ada ibunya Lydia, namanya Katminah ya Tuhan, sudah berusia 99 tahun. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, usianya 99 tahun, tetap dalam lindungan Tuhan, berkati supaya dia juga boleh menjadi berkat untuk lingkungannya Tuhan, supaya dia tetap sukacita dalam Tuhan. Apapun yang dialami, kami serahkan ya Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan semua para donatur Kristoperus Tuhan, Kau berkati usahanya mereka masing-masing Tuhan. Mungkin mereka juga saat ini mengalami ada penurunan bisnis atau apapun Tuhan, tapi mereka tetap sukacita menghadapi itu dan mereka tetap setia ya Tuhan, bisa seberapapun mendukung Kau juga sertai mereka. Terpujilah Bapa, kami serahkan pada pagi hari ini setelah kami pulang, kami selesai ini, kami boleh Tuhan tetap menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami syukur untuk semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik di onsite maupun di Zoom, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat pagi semua dan berkati. Selamat pagi Pak Peter, terima kasih. Pak Yosi, terima kasih untuk firman-Nya, kesaksian. Ulani, Pak Supri, Ibu Yohana, Pak Supati, Pak Stephen Jo, selamat pagi, terima Stephen kasih. Terima kasih Pak Pak Kasnadi, Pemalang, kalau Pak Kasnadi. Firmannya Pak Josia. Ada Pak Ari, Terima kasih. Pak Gideon, suaminya. Terima kasih. Tuhan. Bu Yana, selamat pagi. Pak Paul, Pak Lukman, terima kasih. Ya. Pak Aji, terima kasih. Ya. Semua. Kami shalom. Halo Pak Kasnadi, Pemalang. Shalom Pak Kasnadi. Pak Supri. Ya. Terima kasih Pak Baik ya Peter. semua ya. Bu Selamat Sharon pagi. juga ada nih. Hanya Ya Pak Pras, Bu Karolin, Sumba, Shalom, Webe. Pak Lukman, terima kasih. Ya. Baik, kami tutup Zoom-nya ya. Pak Paul Hartono, Bu Miske, Shalom. Terima kasih. Dan terus Bu Hana, Selamat pagi. Haleluya. Pak Sarpo. Kami tutup dari sini ya, dan berkati semua.